There's not a single day that passes. Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Before you come around, I yearn for the days when I see your face. PSG kini telah menjelma menjadi tim super di Eropa. Transformasi PSG menjadi tim papan atas Eropa dimulai pada 2011 lalu. Ketika itu, Nasser Al-Khelaifi lewat Qatar Sport Investment datang untuk membeli klub ibu kota Prancis tersebut. Setelah uang dari Qatar mendarat di Prancis, PSG berubah menjadi klub kaya raya. Mereka kemudian dengan mudah mendatangkan banyak pemain top Eropa. Ligue 1 pun menjadi kompetisi yang berbeda. Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Marco Verratti, Maxwell, hingga Edinson Cavani datang ke PSG. Setelah itu ada nama Kylian Mbappe dan Neymar sebagai generasi baru bintang PSG. Bukan hanya mendatangkan pemain bintang, PSG juga meraih kompetisi di Prancis. Sejak musim 2012-2013, PSG hanya sekali gagal meraih gelar Ligue 1. Itu terjadi pada musim 2016-2017 ketika AS Monaco tampil sebagai juara. PSG tiba-tiba juga menjadi klub elit Eropa. Namun mereka belum mampu mewujudkan ambisi menjadi juara Liga Champions. Musim 2019-2020 mereka hampir meraih cita-citanya. Sayang impian mereka digagalkan Bayern Munchen. Lantas seperti apa pemain-pemain andalan PSG sebelum dana dari Qatar datang? Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 9 pemain kunci PSG sebelum uang dari Qatar datang. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Number 1. Yang pertama ada Mamadou Sakho. Dia menjadi pemain pilar PSG sebelum mereka menjadi klub kaya raya. Mamadou Sakho pernah dipercaya sebagai kapten PSG saat usianya masih 17 tahun. Dia mewarisi ban kapten dari Pauleta. Sakho kemudian pindah ke Liverpool pada tahun 2013. Namun karir Mamadou Sakho menurun setelah bermain di Anfield, hingga ia harus menjalani masa peminjaman di Crystal Palace. Sakho kemudian dipermanenkan Crystal Palace semenjak musim panas 2017. Hingga kini ia masih membela klub yang bermarkas di Selhurst Park tersebut. Number 2. Yang kedua ada Nene. Sebelum ada Zlatan Ibrahimovic atau Edinson Cavani, Nene lah yang menjadi tumpuan di lini depan PSG. Pada musim 2011-2012, pemain asal Brazil tersebut mencetak 21 gol di Ligue 1. Nene pindah ke Qatar pada 2013 dengan membela klub Al Gharafa. Setelah itu, dia kembali ke Eropa pada 2015 dengan membela West Ham United. Kemudian ia kembali hijrah ke Vasco da Gama, kemudian Sao Paulo, dan saat ini di usia yang tidak muda lagi, yakni 39 tahun, Nene masih bermain untuk klub Brazil, yakni Fluminense. Number 3. Yang ketiga ada Ludovic Giuli. Dia menjadi nama yang cukup familiar sebab dia pernah bermain untuk raksasa Spanyol, Barcelona. Ludovic Giuli pun pernah meraih gelar Liga Champions ketika membela El Barça. Dia bergabung dengan PSG dengan status bebas transfer. Giuli bermain di PSG pada rentan waktu 2008 hingga 2011. Namun pemain yang sudah memutuskan gantung sepatu tersebut tidak sempat menikmati era kejayaan bersama PSG. Number 4. Yang keempat ada Guillaume Huarau. Dia bergabung dengan PSG pada musim 2007-2008. Saat itu dia disebut punya talenta besar layaknya Karim Benzema. Guillaume Huarau punya postur yang tinggi dan menjulang, serta gaya bermain yang cukup bagus sebagai penyerang. Musim 2008-2009 menjadi momen terbaiknya di Ligue 1 bersama PSG. Saat itu dia mencetak 17 gol untuk PSG.
Namun catatan golnya terus menurun dan pada akhirnya harus terjebak pada musim 2012-2013. Number 5. Yang kelima ada Claude Makélélé. Dia sebenarnya pensiun pada musim 2010-2011, namun dia tetap menjadi bagian dari PSG dengan posisi asisten pelatih. Dia menjadi orang kepercayaan pelatih Carlo Ancelotti kala itu. Makélélé bermain di PSG saat usianya sudah tidak muda lagi. Dia pindah dari Chelsea ke PSG dengan status bebas transfer. Makélélé berseragam PSG dari 2008 hingga dia memutuskan pensiun pada 2011. Dengan umur yang tidak muda lagi, mantan pemain Chelsea tersebut memberi kontribusi yang cukup besar untuk PSG. Number 6. Yang keenam ada Sylvain Armand. Dia pernah mendapat julukan Mr. PSG. Julukan itu didapat karena Sylvain Armand bermain untuk PSG dalam jangka waktu yang cukup lama. Ia membela PSG dalam rentan waktu 2004 hingga 2013. Namun ia harus tersisih saat para pemain bintang datang ke PSG. Pada 2013, akhirnya Sylvain Armand pindah ke Rennes. Dia masih tampil cukup bagus, tetapi sayang ia tidak bisa memberikan satu gelar pun untuk Rennes. Number 7. Yang ketujuh ada Matthijs Keesman. Dia bergabung dengan PSG pada musim 2008-2009. Saat itu dia sudah tidak muda lagi. Matthijs Keesman datang dari klub asal Turki, Fenerbahce. Sebelumnya, dia menjalani karir yang cukup sulit ketika bermain di Liga Inggris bersama Chelsea. Keesman bertahan di PSG hingga musim 2009-2010. Dia tidak lagi menjadi bagian dari tim ketika PSG mendapat kucuran dana besar dari Qatar. Number 8. Yang kedelapan ada Stephen Sessegnon. Dia punya karir yang cukup bagus di Liga Inggris. Dia pernah membela Sunderland dan West Brom. Sebelum pindah ke Inggris, pemain asal Benin tersebut punya karir yang cukup gemilang di PSG. Stephen Sessegnon bergabung dengan PSG pada tahun 2008. Dia pindah pada 2011 saat klub gencar membeli banyak pemain bintang. Dia kemudian dijual ke Sunderland dengan harga 5,25 juta pounds. Number 9. Yang kesembilan ada Grégory Coupet. Sebelum ada Hugo Lloris, Grégory Coupet lah yang menjadi andalan di bawah mistar gawang timnas Prancis. Dia menjadi penjaga gawang utama timnas Prancis pada Piala Dunia 2006. Grégory Coupet bermain untuk PSG pada rentan waktu 2009 hingga 2011. PSG sekaligus menjadi klub terakhir yang dibela Grégory Coupet. Karena pada 2011, dia memutuskan pensiun dari karir sebagai pemain sepak bola profesional. Nah, itulah tadi 9 pemain kunci PSG sebelum uang dari Qatar datang. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.